Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Jalan-jalan ke Amerika. Jalannya bersama Elon Musk. Waduh, kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up everybody? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kue kering yang sangat amat lucu dan enak, yaitu adalah Heart Cookies. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bella Enji Parahita. Saya Anafar Krisna Pratomo. Saya Muhammad Febri Sudono. Oke, mungkin ada beberapa anak yang nggak tahu Heart Cookies. Oke, Heart Cookies merupakan suatu kue kering berbentuk hati yang memiliki cita rasa yang lezat. Tak hanya lezat, Heart Cookies juga memiliki simbolisme yang kuat, di mana bentuk hati melambangkan kasih sayang dan cinta. seperti hati yang bergetar saat bertemu dengan dia. Heart Cookies juga membuat hati berdebar-debar saat melihatnya dan menikmatinya. Heart Cookies ini akan membuat siapa saja jatuh cinta pada gigitan pertama. Oke. Heart Cookies yang sederhana ini bisa dijadikan pilihan yang tepat untuk memanjakan diri sendiri atau disajikan saat acara spesial bersama keluarga dan teman. Heart Cookies ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa buttery yang nikmat, dengan tambahan selai stroberi yang manis dan sedikit asam yang membuat semakin lezat. Tak hanya itu, Heart Cookies ini juga sangat mudah untuk dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapat di toko kue dan sudah pasti harganya yang sangat murah meriah. Oke, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Heart Cookies adalah alat, ada wadah, spatula, teflon, dan pengocok telur. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Heart Cookies adalah 110 gram mentega, 60 gram gula halus, 150 gram tepung terigu, 1 butir kuning telur, dan selai stroberi secukupnya. Cara-cara membuat Heart Cookies. Tahap pertama, campur mentega dan gula halus, aduk hingga merata. Lalu, masukkan kuning telur, kocok hingga merata. Setelah itu, masukkan tepung terigu sambil diayak sedikit demi sedikit dan diaduk hingga tercampur merata. Tahap kedua, ambil adonan Heart Cookies, bulatkan dan pipihkan, lalu cetak membentuk heart. Kemudian isi dengan selai stroberi atau sesuai selera hingga adonan habis. Tahap terakhir, tahap ketiga, kemudian masak di teflon dengan api kecil selama 20-25 menit. Setelah itu, angkat dan dinginkan dan Heart Cookies siap disajikan. Heart Cookies ini merupakan salah satu kue kering yang bisa dinikmati oleh siapapun, baik anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, dan lansia. Dengan tekstur yang lembut, kamu tidak perlu effort untuk mengunyahnya. Jika kamu seorang vegan, kamu bisa mengganti telur dengan 1 sendok makan rami bubuk atau cila bubuk dan 2 sendok makan air. Jika kamu menyukai sesuatu yang berbentuk hati, mungkin kamu akan suka dengan Heart Cookies ini.
dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan dan juga cara pembuatannya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Hard cookies sangat amat worth it. Mengapa begitu? Karena dengan hal segampang itu kamu sudah bisa membuat sesuatu yang lezat dengan cara yang mudah. Hard cookies juga dapat menghasilkan cuan loh dengan bentuk yang unik dan rasa yang lezat tentunya. Hard cookies dapat memikat hati para pembeli. Jika belum jelas silahkan tanya, kami akan jawab semampu kami. Rar. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tanya. Ya, tanya. Itu tadi resep itu tadi udah dicoba ya? Sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah, oke. Pertanyaannya sama. Ketika ini harus bernilai ekonomis berarti kan harus mendapatkan untung atau laba gitu ya. Nah, boleh dijelaskan berapa sih anggarannya untuk biaya produksi dan nanti pengen dapat untung berapa? Iya, makasih. Oke, mari saya jawab. Jadi modal untuk membuat hard cookies ini sangat cukup terjangkau. Hanya membutuhkan uang sekitar 95.000. Dan keuntungan yang mungkin kelompok kami harapkan semoga bisa balik dari modal tersebut dan ya mendapatkan lebih dari modal itu tadi. Ya. Ya modalnya ya? Nah, kemudian udah jadi terus dijual. Itu kalau dijual itu untung berapa? Oke, mungkin kalau misalnya dijual kita pakai packaging toples kecil. Mungkin per toples itu akan dihargai sekitar 18 ribuan, Pak. 18.000 ya? Ji. Terus berapa toples? Apanya, Pak? Jadi berapa toples? Mungkin sekitar 5 atau 6 toplesan, Pak. 5. Kalau 5 kali 18 itu berapa, Pak? Aduh. Itu untung atau enggak gitu loh maksudnya ya. Karena kalau ngomong jualan itu kan yang pastinya kita ini kan mengharapkan keuntungan kan begitu. Sepuluh kali 5, 50. Terus 8 kali 5, 40. Berarti kan 90.000 itu ya? Iya, Pak. Iya, berarti kan untuk mengembalikan modalnya kan belum kurang. Nah, itu. Mungkin kita belum coba jualan, nanti kita coba pikirkan lagi, mungkin harganya akan naik atau harganya sama, cuman isinya yang agak dikurangin mungkin, Pak. Oke. Jadi nanti apa namanya itu strateginya itu dikurangi isinya. Iya, bisa jadi, Pak. Atau mungkin ganti packagingnya yang berbeda mungkin, Pak. Mungkin atau toplesnya yang terlalu mahal atau gimana. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, cukup halo? Cukup. Oke, dari kelompok yang lain tepuk tangan dulu.
Mohon izin saya mau bertanya kepada Mas Febri. Hard cookies ini berasal dari daerah mana? Daerah. Indonesia nggak ya? Oke, silakan Mas Febri, mic-nya bisa dipegang. Kalau udah siap. Dijawab atau dicatat dulu? Mungkin dicatat dulu aja ya. Catat dulu ya. Oke, silakan dicatat. Oke, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Siapa yang mau menanyakan lagi? Oh, Mas Rizky. Izin bertanya untuk Mas. Oh ya. Izin bertanya untuk Mas Nopal. Apakah cookiesnya itu hanya bisa rasa stroberi atau enggak? Dan kalau misalnya dijual itu berapa dan tempatnya berapa? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rizky. Oke, mungkin kalau rasanya kan itu tadi kita contohkan stroberi. Nah, selain stroberi itu mungkin ada selai anggur, selai coklat, hazelnut, stroberi, atau mungkin ada yang lain lagi mau dikreasikan sekreatif mungkin. Untuk pertanyaan yang apa? Harga jual. Harga jualnya tadi mungkin kurang tahu ya, mungkin masih 18.000. Ya. Harga tempatnya mungkin sekitar 5.000-an ke bawah atau ke atas bisa jadi. 5.000 lah. Cukup? Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Oke, untuk pertanyaannya Mas Arya bisa dijawab atau masih nanti? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Arya. Asal usul aslinya hard cookies itu buatan orang-orang sini, tapi kalau cookiesnya itu aslinya dari Persia abad ke-7 setelah penggunaan gula menjadi umum di wilayah tersebut. Kurang puas atau puas? Enggak, berarti puas. Dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya dari Persia. Asal cookies. Iya, asal cookiesnya dari Persia. Cookiesnya dari Persia, Inggris. Kalau hard cookies itu di kreasi sini-sini ya orang-orang sini lah. Presari. Bisa. Kon bantra. Oke. Cookies berasal dari Inggris, dari daerah Persia. Pada abad 7 setelah penggunaan gula menjadi umum di wilayah tersebut. Kalau hard cookies itu kreasi orang-orang sini yang berasal dari Kurek Sari. Kurang puas, sangat puas. Kalau cookies ditemukan pada abad ke-7, nah penemu cookies ini siapa namanya? Namanya penemu cookies yaitu Rat Wakefield. Terima kasih. Rat Wakefield. Dia adalah penemu kue Dia adalah penemu cookies dari tahun berapa? Gak usah.
Oke, mohon maaf dibatasi, tidak ada kaitannya terlalu. Saya wis ketemu sing ngono sekali lapornya bagi itu sudah Cukup puas? Oke. Oke, ada yang belum nanya? Satu kelompok. Ya. Silakan, yang mau nanya? Abdi mau nanya? Oh sebentar. Baru saya. Jadi, mau nanya nggak kamu? Yang nanya, oh ayo Abdi nanya tuh. Apakah kau masih mencintaiku? Waduh. Atau siapa aku? Siapa Abdi apa Abdi dah? Siapa? Abdi atau siapa? Izin bertanya, buat selainya itu selalu selai strawberry nggak? Atau ada pakai selai yang lain? Hanya ke siapa? Ke Bella. Iya makasih. Selainya tidak hanya selai strawberry saja ya, bisa selai anggur, coklat, hazelnut atau blueberry. Sudah? Dan lain-lain. Iya sudah, terima kasih atas jawabannya ya, saya puas. Oke, silakan Mbak. Tepuk tangan dulu ya. Pak Ipul, silakan nanya. Oke, jadi saya akan bertanya untuk Bella. Jadi hard cookies ini biasanya dijual di mana atau tempatnya itu di mana? Raur. Izin menjawab, bisa di mana saja ya. Terima kasih. Di mana saja itu contohnya di mana? Di Indonesia, di Australia, di Singapura, di Amerika, bisa di mana saja. Oke. Mengcancel Israel, Pak. Oke, makasih. Ya. Oke. Sekarang oh ya, Bobby Pak. Oke, terima kasih. Kelompoknya Bella. Ini kan hard cookies ya. Kalau ibu lihat sekilas itu, ibu ngelihatnya kayak selai oleh, ya kan? Nah, kira-kira kelebihan dari produkmu ini apa? Biar kita sebagai konsumen itu yakin, oh kayaknya ini enak deh, patut buat dicoba, seperti itu. Kira-kira kelebihannya apa? Makasih. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini pertanyaan kelompok, silakan yang mau menjawab. Jadi kelebihan produk kita dibandingkan selai oleh adalah satu, lebih sehat karena ini dibuat langsung dari tangan kita, bukan produksi pabrik ya kayak selai oleh. Kadang-kadang selai oleh itu ada kayak pengawetnya, perisa sintetik, itu nggak sehat, kurang sehat ya. Terus yang kedua, ini tuh tampilannya unik dan menarik, jadi menambah selera pembeli gitu ya. Jadi lebih sehat dan lebih premium gitu ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, last question ya, pertanyaan dari Pak Arif ya. Bagaimana langkah-langkah Anda semuanya supaya produk Anda itu tetap laku dan disukai ya oleh masyarakat atau customer Anda? Itu satu. Yang kedua, bagaimana langkah Anda ketika memang perusahaan Anda atau usaha Anda itu ternyata di tahun ini ada peluang untuk rugi?
Saya ulang, yang pertama, bagaimana langkah-langkah Anda supaya produk-produk Anda ini tetap disukai oleh customer Anda. Yang kedua, bagaimana langkah Anda ketika memang di tahun ini misalnya atau tahun depannya peluang usaha Anda itu besar pulangnya untuk rugi. Jadi kita sudah tahu, tahun ini kita penjualan rugi nih, bagaimana cara Anda untuk itu? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, mungkin kalau kita bakalan membuat bentuk-bentuk lain sama meningkatkan kualitasnya. Jadi selainya mungkin kita ubah selain stroberi, jadi rasanya beda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, sama kualitasnya itu mungkin kita tingkatkan lagi, Pak. Jadi langkah-langkah agar produk kita tetap disukai oleh masyarakat adalah pertama, kita akan mengembangkan kualitas dan mutu produk menjadi lebih baik lagi. Kedua, kita akan lebih memperluas jejaring sosial agar produk kita terkenal di masyarakat luas. Begitu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua. Yang tadi, misal Anda harus menerima sebuah kenyataan rugi, apa yang Anda lakukan? Ya wis gak kakek ngomong Pak, biar ya aku Pak. Monggo. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana langkah Anda ketika memang harus menerima? Oh, aku hari ini rugi. Perusahaan Anda, apa yang Anda lakukan bersama tim direksi Anda atau pengurangan karyawan ataukah ya dijual aja Pak perusahaannya karena ini peluangnya rugi terus. Oke. Mungkin kalau misalnya kita rugi, kita bakalan mungkin ngasih tester yang gratis gitu Pak ke beberapa pelosok tempat yang mungkin belum terjangkau dari jualan kita sebelumnya. Jadi supaya orang-orang itu bisa mencoba rasanya tuh gimana sih tanpa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Mungkin kalau enak ya itu. Kalau misal rugi kita bakalan ngasih beberapa tester ke dikit dulu. Ya mungkin kira-kira seperti itu Pak. Iya, Val, nambahin dikit ya, namanya Pak Arif ya. Kira-kira apa sih yang membuat kalau kita jualan itu rugi itu apa kira-kira? Apa Pak? Kira-kira yang membuat kalau kita jualan rugi itu apa? Kok iso rugi? Nah itu loh. Misalnya perencanaannya kurang mateng. Bisa jadi kan? Iya Val ya? Iya, bisa jadi. Misalnya harga modalnya 90.000, 95 terus dijual harganya jadi 90.000. Ya seperti tadi itu kan ya? Ya salah perencanaan. Terus ada juga yang ini Val, apa namanya? Ada yang memang kurang diminati oleh penggemar, oleh masyarakat. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya rugi, Val. Rugi karena salah perencanaan, apa yang dilakukan? Kita bikin perencanaan baru yang lebih matang, yang kira-kira itu bisa nggak rugi lagi gitu loh Pak. Oke. Terus kalau misalnya apa namanya itu?
ruginya itu karena nggak diminati? Kalau ruginya karena nggak di. Aduh. Gimana, Pak? Wis rungkat Pak, ambu pusing aku. Iya ya. Yang jelas Pak Nun ini pengen menyampaikan ini Val, apa namanya? Yang namanya usaha itu memang bener-bener harus jeli ya. Jeli melihat pasar. Jadi nggak sesederhana yang kita lihat selama ini gitu kan. Ada yang jualan pentol. Itu sebenarnya analisanya nggak semudah itu gitu loh ya. Pokoknya banyak hal-hal yang memang harus direncanakan dengan baik, pasarnya siapa dan lain sebagainya. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Oke, tepuk tangan deh. Oke, udah closing ya. Sekarang closing, udah closing. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya sekitar 10 untuk harga setahu saya 15 hingga 20.000 sudah sesuai, sudah dapat toppingnya gitu. Jadi yang 35 itu mungkin yang sangat-sangat. Iya, mungkin ukuran yang besar gitu. Jadi ada dibagi kelas-kelas gitu ya. Iya, Pak. Gimana, Aziza? Boleh. Boleh dari terkait yang terkait ya, ini yang masih terkait ya. Misalnya baginya kali lagi. Atau ada yang 45 apakah ada yang boleh beli atau kalian akan beralih ke tempat lain? Tunjukkan kepada Arya deh. Oh ya. Misalnya ini kan awal penjualannya kan di Mugaru. Nah, itu kan harganya 35. Nah, misalnya anak Mugaru nggak mau beli nih. Kalian akan pindah kemana nih? Tunjukkan kepada Arya. Silakan Arya. Untuk launching pertama kami, jelas kami tidak akan membuka dengan harga 35.000. Pastinya banyak orang. Kami mungkin akan memberi diskon 50% sehingga harganya lebih turun. Ada lagi? Yang lain mau nambah? Oke, gitu, Bella. Pertanyaan ini ditujukan kepada Mbak Vika. Iya, kepada Mbak Vika. Berapa lama pembuatan churros? Mungkin untuk membuatnya butuh waktu 20 sampai 30 menitan. Gimana Mbak Bella? Oke, yang lain? Ada tambahan? Saya boleh tanya Pak? Oh boleh. Iya, kelompok berapa ini? 4. Oke, biaya produksinya berapa? Totalnya. Kemudian kalau misalnya dijual itu kira-kira kalian itu mau pengen mendapatkan laba berapa? Ya, biaya produksinya dan laba yang diinginkan itu berapa? Kalau laba nggak ngerti ya, laba-laba itu. Keuntungan. Itu
Nanti kalkulator dulu goblok. 60.000 sak porsi. 60.000 sak porsi itu sak porsi 5. Siapa yang mau jawab? Silakan ambil mic-nya. Dikali sak porsi itu iso oleh 5 porsi. 70.000. Siapa yang mau jawab? Silakan. Jauh penting sih apa deh? Berdasarkan penelitian kami di lapangan, kami kemarin mencoba untuk menelusuri harga-harga bahan. Nah, untuk semua bahan itu harganya di kisaran 60.000. Nah, Total ya? Iya, totalnya 60.000 semua. 60.000, ya. Nah, itu sudah bisa untuk sekitar 5 porsi. Nah, kami akan kan 60.000 itu total bahan. Kami akan menjual satu porsi itu sekitar 15 ribuan. Nah, 15.000 dikali 5 75.000, jadi laba yang akan kami dapatkan adalah 15.000. 15.000 ya? Iya, untungnya 15.000. Untungnya 15.000. Sudah pernah mencoba membuat? Sudah. Sudah? Iya. Dan itu pasti bisa ya 15.000 itu ya? Pasti. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Woi. Sampun, Brother? Sampun. Ada yang dua minggu dulu. Oke, saya dulu ya. Oke. Begini sayang, Anda kan buat in case churros gitu ya. Tadi sudah bahan, sudah packaging, sudah yang saya mau tanyakan adalah bukannya produk-produk yang disukai anak muda itu kan banyak ya, ada mie gacoan, ada mie kue gitu ya, mie kue ya, ada ya banyak lah ya, ada ayam geprek ya, banyak. Dan sekali lagi, mengapa Anda memilih ini? Mengapa Anda memilih ini? Mengapa Anda memilih ini? Di bisnis Anda, kenapa Anda memilih ini? Kok gak memilih yang mungkin lagi tren ya? Mungkin itu pertanyaan saya. Kami memilih ini tuh karena pembuatannya yang mudah, terus juga tidak membutuhkan banyak biaya, dan yang pastinya enak dan banyak disukain oleh anak muda, dewasa maupun orang tua. Anak-anak ada? Ya, anak-anak juga. Dan itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, makasih. Tepuk tangan. Mungkin oke ya. Ini last question. Kan tadi kalau berdasarkan bahan-bahanmu itu jadi berapa churros, Nak? 15 apa? Tadi berapa? 15 churros ya? Oh, 5 porsi. Setiap porsinya isinya berapa? Setiap porsinya? Setiap porsi biasanya 10. 10. Nah, misalkan ketika kamu melakukan penggorengan ada churrosmu yang gagal atau gosong, itu antisipasi kelompokmu seperti apa? Apakah proporsinya dikurangi churrosnya atau kamu ngolah adonan baru seperti itu? Ngolah adonan baru karena kita tidak akan memberi hasil makanan yang tidak enak gitu. Ya, yang gagal tidak akan kami jual. Jadi kita akan membuat bahan-bahan baru dan
jumlah porsinya tetap sama 10. Berarti kalian bawa spare bahan juga yang di luar takaran satu resep? Gitu. Kemungkinan sih iya. Oh ya, oke. Makasih. Ya. Mungkin ada tambahan dari mohon maaf dari kru yang kurang. Oh rasanya tambahin ya. Ada yang tambah? Jawaban terkait dengan pertanyaan Bu Afifah dan sudah dijawab oleh Pak Fairuz. Mungkin ada yang saya rasa ini ada tambah. Teman-teman? Cukup? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan closing ceremony. Pakai mic. Oke baik, agar silaturahmi tidak terputus, berilah kami nilai 100. Woi. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.